Beni, Siti, Dayu, dan Lani beserta teman-teman sekelasnya yang berkunjung ke kegiatan pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Ya. Apa saja kegiatan mereka di sana? Tentunya kalian juga bisa memperhatikannya atau menyimaknya dari buku bacaan yang ada di tangan kalian masing-masing ya. Di situ diceritakan Udin dan teman-temannya itu dibagi beberapa kelompok ya. Terus kegiatannya diantaranya yaitu mereka mengunjungi anjungan-anjungan yang ada di kegiatan pameran tersebut karena pameran tersebut juga diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Jadi sungguh pengalaman yang sangat menarik ya bagi Udin dan kawan-kawan. Di antaranya mereka juga mengunjungi anjungan Indonesia yang tampil dengan ciri khas rumah Torajanya yang unik dan menarik. Selain itu juga di kegiatan pameran tersebut Udin dan kawan-kawan disertakan mengunjungi anjungan-anjungan yang lain yang diantaranya adalah anjungan Indonesia yang memperlihatkan produk-produk wirausaha hasil yang bagus atau hasil unggulan dari negara masing-masing anggota ASEAN. Contohnya di sini ada ya berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada juga alat penyeduh kopi klasik dari negara Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Ya. Di situ juga Edo merasa sangat terkesan dengan berbagai makanan khas ya. Seperti itu diceritakan Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong, santan khas Thailand ya dari berbagai negara. Ini ada po dari negara Vietnam, ada juga lap dari Laos, masih banyak makanan lain pun yang Edo temukan di kegiatan pameran tersebut. Ya, tentunya makanan khas tersebut tiap negara menunjukkan ciri khas dari sumber daya alamnya. Ya, itu. Kita lanjutkan juga. Selain Udin yang mengunjungi anjungan beberapa negara tadi, juga diceritakan di situ ada Beni yang tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang khas dari negaranya. Wayang ini diceritakan populer sekitar tahun 60-an di Kampung Ayer atau di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Ya, seperti itu. Wayang itu sendiri dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Ya, kalau wayang dari khas Indonesia itu kan terbuat dari kulit ya anak-anak ya. Nah, kalau dari negara Brunei itu berbentuk orang atau seperti ini yang kalian lihat ya. Itu. Nah, kemudian Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Ya, sebelum mengikuti lomba mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Ya, tentunya hadiahnya itu adalah cendera mata khas dari negara tersebut. Kita bayangkan kalau kalian yang ada di posisi tersebut pasti sangatlah menyenangkan. Kini pengetahuan mereka semakin kaya, pengetahuan dan dari penjelasan guru dari buku yang dibaca serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara Asia. Begitulah cerita dari Udin dan kawan-kawan. Kita lanjutkan penjelasannya. Dari teks tersebut, sekarang Ibu sampaikan pertanyaan kepada
saja kegiatan yang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ya, betul sekali, mereka mengunjungi anjungan-anjungan ya yang ada di pameran tersebut. Selain itu, disampaikan dalam teks tersebut, Udin dan kawan-kawan juga mereka mengikuti lomba-lomba. Ya, sebelum mereka mengikuti lomba-lomba, mereka mengisi sesuatu atau mengisi formulir untuk bisa mengikuti lomba tersebut. Jadi apa yang dilakukan mereka sebelum mengikuti lomba? Iya betul, yaitu mengisi formulir. Nah, terus pertanyaannya apa sih yang kalian ketahui tentang formulir? Nah, coba kita eksplor pada pertemuan kali ini ya. Yuk kita lanjutkan penjelasannya. Formulir di sini dikatakan ya artinya adalah kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi. Itu ya Nak ya untuk pengertian formulir. Formulir sendiri bentuknya bermacam-macam. Contohnya di sini ada contoh dari formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran biasanya berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Ya, selain pendaftaran atau formulir pendaftaran, ada juga yang disebut dengan formulir penilaian. Apakah itu formulir penilaian? Yaitu formulir yang berisi tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu, seperti contohnya menilai kegiatan perlombaan. Ya, waktu di kelas sebelumnya mungkin kalian juga punya pengalaman ya ketika diminta menilai menilai teman-teman sebangku kalian atau menilai tugas teman kalian. Nah, itu adalah menggunakan formulir penilaian. Ya. Oke, selanjutnya formulir juga ada yang bentuknya formulir transfer. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, kalau kalian pergi ke perbankan, baik mungkin BCA, BNI, BRI, biasanya ada tuh formulir penyetoran atau bukti setoran ya. Ada juga formulir pengambilan. Itu semua disebut formulir pengiriman uang. Ya, baik bentuknya transfer atau bentuknya mengambil, yaitu berisi tentang informasi nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah yang lainnya. Ya, itu. Ya. Nah, itulah tentang formulir ya anak-anak. Jadi dari teks tersebut kita jadi tahu ya. Jadi selain Udin mengunjungi beberapa anjungan, mereka ternyata memanfaatkannya dengan cara mengikuti lomba-lomba, dan dengan mengikuti lomba-lomba tersebut mereka jadi tahu ternyata kalau mau ikut lomba itu harus mengisi formulir. Nah, sekarang mereka jadi tahu apa itu formulir. Nah, anak-anak kelas 6 sekarang juga jadi tahu ya, ternyata formulir itu bisa bermacam-macam ya. Tadi ulangi lagi itu ya, untuk formulir yang pertama yaitu ada formulir pendaftaran, yang kedua ada juga formulir penilaian, yang ketiga ada juga formulir transfer ya, atau juga pengambilan uang ya. Itu anak-anak bentuk formulir ya. Nanti untuk penugasannya juga yang kaitannya dengan formulir juga Ibu tugaskan kepada kalian. Sekarang kita lanjutkan penjelasannya ya anak-anak. Selain Udin dan kawan-kawan mengisi formulir terlebih dahulu sebelum mengikuti lomba-lomba, informasi apa lagi sih yang bisa kita dapatkan dari teks di atas, dari teks yang tadi sudah Ibu perlihatkan ya. Ya betul sekali ya. Ternyata di dalam teks tersebut juga dijelaskan kegiatan-kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh penduduk-penduduk dari negara-negara anggota ASEAN ya, yang kemudian produk-produk wirausaha itu dipamerkan. Nah, oleh sebab itu Ibu tanya, adakah produk wirausaha yang dipamerkan?
Ya, ada. Tadi ya, masih ingat kalian? Oke, betul. Itu tadi ada produk makanan, ada produk juga bentuknya itu minuman ya, bentuk macam-macam. Ada juga cendramata yang macam-macam, tentunya disesuaikan dengan sumber daya alam dari tiap negara tersebut. Nah, nanti kalian diharapkan bisa tuh menyebutkan 3 contoh hasil wirausaha dari tiap negara pada teks tersebut ya. Jadi ini juga termasuk nih pertanyaan ya. Gitu. Jadi sebutkan 3 contoh hasil wirausaha dari tiap negara pada teks tersebut. Oke, kalau sudah berarti kita bisa mengambil pelajaran juga. Coba bayangkan kalau hasil wirausaha dari tiap negara itu sama ya, antara Malaysia, antara Indonesia itu semuanya sama saja, pasti akan membosankan ya. Nah, ternyata keragaman sumber daya alam itu akhirnya mengakibatkan kreativitas daripada penduduknya untuk bisa menghasilkan macam-macam bentuk produk wirausaha ya. Nah, dari situ juga ya, kita juga bisa melihat ya bahwa kalau kita mau berhasil, kita harus punya kreativitas dalam mewujudkan atau mengenalkan satu bentuk usaha yang berbeda. Coba kalian sebutkan, misalkan di sekeliling kalian sekarang yang lagi ngetren ya, lagi booming ya, seperti itu. Tentunya minuman-minuman, jenis minuman-minuman saat ini tuh sangat beraneka ragam dan terus ada pembaharuan ya anak-anak. Nah, tentunya itu akan menumbuhkan ragam jenis wirausaha. Nah, bagaimana jenis wirausaha di sekitar kalian? Kalau di Cirebon, cocok nggak nih anak-anak untuk jenis wirausaha yang lainnya untuk produk minuman? Ya, cocok sekali karena di Cirebon itu cuacanya agak panas ya, sehingga orang-orang menyenangi minuman-minuman yang dengan menggunakan bahan es, tentunya dengan kekhasan masing-masing. Sekarang lagi banyak tuh ya muncul seperti minuman lemon tea dan sebagainya. Nah, kalian juga harus bisa menyebutkan ya, bagaimana nih jenis wirausaha di sekitar kalian? Apakah berbeda-beda? Ya, pastinya berbeda-beda. Sebutkan kalau kalian mengatakan berbeda-beda apa saja ya. Coba kalian nanti sampaikan atau tuliskan di rangkuman jurnal kalian ya. Itu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Seperti kalian amati di suasana pasar malam itu ya, kita dapati kegiatan yang beragam, kegiatan ekonomi yang beragam dari masyarakat. Tidak mungkin masyarakat itu akan menjual sayuran semua ya gitu. Pasti selain menjual sayuran itu ada yang khusus menjual rempah-rempahnya ya. Selain menjual sayuran dan bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya, tentunya untuk memasaknya masyarakat juga membutuhkan alat masak. Nah, bisa saja itu ada di kegiatan ekonomi di sini ya, wirausahanya. Oh, berarti kita harus berjualan wadahnya atau istilahnya pancinya ya. Nah, apalagi anak-anak, selain pancinya mungkin saja dengan bumbu masaknya ya itu. Atau selain bumbu masaknya, kalau masyarakat misalkan yang menggunakan sayuran, itu apalagi ya untuk bikin? Oh iya, ternyata itu bisa diolah, ditambahkan dengan daging, ditambahkan dengan ayam. Akhirnya ada juga masyarakat yang profesinya itu sebagai penjual atau pedagang dari daging ya, seperti itu. Itulah anak-anak
keragaman dari kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat kita. Semakin beragam, semakin bervariasi, tentunya itu semakin baik ya, seperti itu. Dan kita harus menghargainya. Itu justru kalau kita hanya sebagai penonton saja, itu yang harusnya kalian tidak lakukan. Apabila kalian mengunjungi satu tempat, itu kalian coba perhatikan masyarakat di daerah tersebut atau orang-orang dari daerah tersebut kira-kira butuh apa ya. Nah, bagi kalian dari SD, mulailah kalian coba kreatif. Kalau ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu, nah apa nih yang bisa kita jual atau bisa kita hasilkan produknya untuk bisa dijadikan satu usaha ya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang formulir, juga sudah mengamati tentang keragaman ekonomi yang ada di teks atau di acara pameran negara-negara ASEAN ataupun di masyarakat sekitar kalian. Nah, Ibu lanjutkan ya anak-anak penjelasannya. Ya, ketika masyarakat melakukan kegiatan ekonominya atau kegiatan wirausahanya, tentunya masyarakat atau kita semua itu akan membutuhkan alat-alat elektronik atau membutuhkan bantuan-bantuan alat elektronika ya. Seperti contohnya yang Ibu lihatkan berikut ini ya. Nah, agar bahan-bahan yang dibeli itu awet, biasanya kita menggunakan kulkas. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati pintu kulkas. Biasanya apabila kita membuka kulkas ya, biasanya tanpa atau istilahnya refleks, kita tidak perlu menutupnya, pintu dari kulkas tersebut biasanya akan menutup sendiri. Nah, kira-kira itu pengaruh apa ya anak-anak? Iya, betul. Pengaruh dari adanya magnet yang ada di atau dipasang di sekitar pintu kulkas ini. Begitupun dengan gambar yang Ibu lihatkan ini. Amati benda-benda yang menempel ya, seperti itu. Ini salah satunya bentuk satu usaha yang menggunakan alat-alat berat ya, ketika untuk membersihkan barang-barang atau logam-logam yang berat itu dengan mudah memindahkannya dengan alat seperti ini. Nah, supaya menempel semua berarti di sini ada bantuan apa? Ya, betul sekali, dengan menggunakan magnet. Ternyata anak-anak, magnet itu di dalam kehidupan keseharian sering kita temui atau dapat kalian perhatikan pada benda-benda ataupun kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan selanjutnya yaitu tentang magnet ya anak-anak. Nah, kita coba perhatikan ya. Yang pertama kita coba lihat untuk bentuk dari magnet. Magnet sendiri bentuknya yang sudah Ibu siapkan di sini ada 6 ya anak-anak ya. Yaitu yang pertama ada magnet yang bentuknya ladang, yaitu kayak kaki kuda ya, yang biasanya dipasang di kaki kuda. Ada juga yang bentuknya batang ya, magnet batang. Ada juga yang bentuknya U atau disebut magnet U, ada juga magnet keping, ada juga magnet jarum, dan ada juga magnet yang berbentuk tabung atau silinder ya. Nah, itu bentuk-bentuk magnet. Selain bentuk-bentuk magnet, anak-anakku, untuk kegiatan explore tentang magnet, kalian juga coba perhatikan sifat-sifat yang ada di dalam magnet. Ya, yang pertama itu bahwa magnet itu dapat menarik benda dari bahan tertentu. Ya, khususnya untuk bahan-bahan yang bisa ditarik oleh
magnet seperti ini, mainan menempel di kulkas ya. Kenapa ini? Karena mainan-mainan tersebut ternyata terbuat dari bahan-bahan yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, khususnya benda yang bisa ditarik magnet adalah yang terbuat dari besi, dari baja. Itu adalah benda-benda yang mudah atau bisa ditarik oleh magnet. Namun ada juga benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Kalian bisa praktekkan di rumah, yaitu seperti kayu, plastik, kertas. Itu adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan. Sifat selanjutnya dari magnet ya. Magnet itu terdiri dari dua kutub, yaitu yang disebut dengan kutub utara dan yang kedua disebut dengan kutub selatan. Untuk kutub utara mengarah ke utara bumi. Nah, kalau di gambar globe itu biasanya diletakkan di atas ya, kalau utara. Nah, sedangkan kalau selatan itu mengarah ke arah bawah ini ya, diletakkan di bawah. Sedangkan untuk kanan kiri biasanya barat dan timur ya. Nah, cuma kalau kutub di dalam magnet itu hanya ada kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi sifat magnet di antara mempunyai dua kutub ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, untuk sifat yang selanjutnya, apabila kita pertemukan antara kutub utara dan kutub selatan, maka magnet tersebut akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, apabila kita dekatkan kutub yang sama, misalkan utara dengan utara, pasti akan terjadi tolak-menolak, sehingga tidak bisa berdekatan ya. Jadi kita sulit untuk mendekatkannya. Berbeda kalau yang kita dekatkannya itu adalah dua kutub yang berbeda, pasti akan terjadi tarik-menarik. Seperti itu anak-anak. Ya. Nah, seperti ini juga biasanya pemanfaatan kutub juga terdapat pada kompas ya. Itu. Nah, ini yang disebut dengan magnet jarum ya. Biasanya digunakan pada kompas yang akan menunjukkan dari arah utara itu mana, selatan itu mana ya. Seperti itu. Seperti di sini kalau utara itu ditandai dengan north ya, itu N ya singkatannya. Kalau selatan ditandai dengan south atau disingkat S ya. Sedangkan kalau barat ditandai dengan west atau W, sedangkan timur ditandai dengan east ya atau E ya, itu disingkatnya. Sedangkan kalau ini northeast ya, ini southeast ya. Berarti kalau ini berarti southwest ya, kalau ini northwest ya, seperti itu. Oke, itu biasanya digunakan pemanfaatan magnet pada kompas. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Nanti di kegiatan kali ini coba kalian nanti praktekkan isian pada formulir pengiriman barang atau uang. Jadi kalian boleh ambil formulir atau mengunjungi bank, terus kalaupun tidak mengunjungi bank itu kalian bisa browsing di internet, itu biasanya ada ya, itu dulu untuk formulir, contoh formulir pengisian uang atau pengiriman uang di yang biasanya ada di bank ya, seperti itu. Nah, kalau sulit nanti Ibu udah siapkan filenya, yaitu pengisian formulir pendaftaran ke SMP ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini Ibu rubah ya, nanti Ibu siapkan untuk filenya, yaitu pengisian formulir pendaftaran ke SMP. Terus yang keduanya yaitu kalian coba praktekkan penentuan arah yang biasanya menggunakan aplikasi kompas penunjuk arah.
di gadget kalian. Ya, jadi kalian misalkan berada di satu tempat, kalian perbandingkan ya, di tempat ini, oh arah utaranya mana, di tempat ini arah selatannya mana atau utaranya mana ya. Coba nanti kalian foto ya dokumennya. Lalu kalau sudah, silakan untuk formulir yang sudah diisi boleh di print dulu terus kalian isi, atau boleh mengisinya langsung di filenya ya. Kalau sudah, silakan dikirim ke Google Classroom. Jadi ada yang memilih pakainya file, bisa juga menggunakan foto dan dikirim melalui Classroom ya. Seperti itu. Ya, itu anak-anak. Selain itu juga tadi jangan lupa di atas itu menyebutkan 3 keragaman ekonomi ya yang kalian temukan baik pada bacaan, teks dan di sekitar kalian ya. Itu jangan lupa nanti isikan di jurnal harian kalian ya. Sedangkan kalau ini terpisah, nanti ada formulirnya yang harus kalian isi, dan ini nanti dokumennya berupa foto. Kalian menentukan arah ya, itu dengan menggunakan aplikasi arah di gadget ya. Tidak menggunakan tidak praktek untuk magnet, tapi kita coba lihat pemanfaatan arah ya pada biasanya pada aplikasi di gawai kalian ya. Itu. Itulah anak-anak untuk penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi kalian sudah Ibu jelaskan tentang apa itu formulir, keragaman ekonomi, dan yang terakhir adalah tentang magnet. Mudah-mudahan penjelasan yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Kalau ada hal-hal yang kalian belum jelas, nanti kita sambung di komunikasi di grup WhatsApp ya. Demikian anak-anak perjumpaan kita kali ini, penjelasan Ibu kali ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu tidak lupa untuk tertib di protokol kesehatan. Salam sehat, bahagia. Oke. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.